Tabe salamat lingkungan latai salam sujud karende malempang adil katalinu becuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Halo sahabat CGP yang hebat. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 dengan pemikiran filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Morita Bayudita Eliananda, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan istimewa ini, saya akan membahas dan menjelaskan 4 hal penting. Yang pertama, penerapan ide melalui pemikiran KHD. Yang kedua, alasan kontekstual penerapan ide melalui pemikiran KHD. Yang ketiga, demonstrasi penerapan ide melalui pemikiran KHD secara kontekstual. Dan yang keempat adalah tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD di sekolah. Bapak dan Ibu yang hebat, sesuai dengan semangat pemikiran KHD, dikatakan bahwa berani bermimpi dalam melakukan perubahan, melakukan hal-hal kecil dan bermakna untuk transformasi pendidikan yang lebih baik. Kalimat ini sungguh mengandung pesan yang kuat dan inspiratif tentang pentingnya keberanian, dedikasi, dan tindakan nyata dalam membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Dalam pembahasan yang pertama ini, saya akan membahas tentang bagaimana penerapan ide melalui pemikiran KHD. Yakni yang pertama, filosofi pendidikan merdeka, di mana filosofi pendidikan merdeka saya lebih menekankan kepada pendidikan yang berpusat kepada anak. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid menjadi subjek aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan ruang bagi murid untuk bereksplorasi, berkreasi, dan mengembangkan potensi mereka dengan merdeka. Yang ketiga, menghormati minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap murid. Kemudian penerapan ide yang kedua yakni melalui konsep trilogi pendidikan yang diterapkan oleh Bapak KHD, yakni Ingarso Sung Tulodo. Guru menjadi teladan bagi murid dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Guru menunjukkan nilai-nilai luhur dan karakter yang baik melalui contoh yang nyata. Guru menciptakan suasana yang kondusif dan inspiratif bagi murid untuk belajar. Ingmadio Mangunkarso, di mana guru harus berperan sebagai fasilitator dan pembimbing bagi murid dalam proses belajar mengajar. Guru memberikan kesempatan bagi murid untuk berdiskusi, bertukar ide, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Dan guru mendorong murid untuk menjadi pembelajar mandiri dan aktif. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Guru harus memberikan dorongan dan motivasi kepada murid untuk terus belajar dan berkembang. Guru memberikan kepercayaan kepada murid untuk mampu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan guru memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan usaha dari murid itu sendiri. Dan penerapan ide yang ketiga yakni penerapan dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana murid diajak untuk terlibat dalam pembuatan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata dan sesuai dengan minat mereka. Murid juga belajar secara berkolaboratif dan saling membantu dalam menyelesaikan sebuah proyek. Murid mengembangkan berbagai keterampilan seperti komunikasi, problem solving, dan berpikir kritis. Yang kedua, Bapak Ibu yang hebat, alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Penerapan ide gagasan dalam pendidikan di masa kini masih sangat relevan dan kontekstual. Kita akan melihat beberapa alasan yang berikut. Yang pertama,
berkaitan dengan tantangan pendidikan masa kini, di mana perubahan global yang cepat, dunia terus berubah dengan cepat, dan sistem pendidikan juga perlu beradaptasi agar dapat mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan masa depan. Keragaman kebutuhan murid. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dan sistem pendidikan perlu memberikan layanan yang sesuai dengan keragaman tersebut. Dan penurunan kualitas karakter. Terjadi penurunan kualitas karakter pada generasi muda saat ini, dan sistem pendidikan perlu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang baik. Bagaimana dengan solusi yang ditawarkan menurut pemikiran KHD? Pendidikan merdeka yang digagas KHD menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan masa kini. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan merdeka berpusat pada murid sehingga murid dapat belajar dengan merdeka dan bahagia. Pendidikan yang holistik. Pendidikan merdeka yang bersifat holistik sehingga murid dapat berkembang secara menyeluruh. Pendidikan yang membebaskan. Pendidikan merdeka membebaskan murid dari rasa takut dan paksaan sehingga mereka dapat belajar dengan merdeka dan mandiri. Dan pendidikan berdasarkan trilogi atau semboyan dari KHD, yakni Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani, di mana memberikan prinsip-prinsip yang kokoh untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Kemudian, alasan kontekstual yang ketiga yaitu manfaat penerapan pemikiran KHD, di mana dapat meningkatkan hasil belajar. Penerapan pemikiran KHD terbukti dapat meningkatkan hasil belajar murid, mengembangkan karakter, dan penerapan pemikiran KHD dapat membantu mengembangkan karakter murid yang baik, mempersiapkan murid masa depan. Penerapan pemikiran KHD dapat mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan masa depan, membangun masyarakat yang lebih baik. Penerapan pemikiran KHD dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat. Kemudian, hal yang ketiga berkaitan dengan demonstrasi penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Ada beberapa contoh demonstrasi penerapan ide terkait dengan pemikiran KHD secara kontekstual. Di antaranya, penerapan pembelajaran berbasis proyek. Siswa kelas 11, saya tugaskan untuk membuat proyek tentang pembuatan TTS atau teka-teki silang menggunakan Canva, di mana siswa dapat berinteraksi untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan riset, mengumpulkan data, dan membuat presentasi. Kemudian, demonstrasi yang kedua berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter. Sekolah mengadakan program Jumat Bersih, di mana murid-murid diajak untuk membersihkan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kegiatan ini menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan pelatihan kepemimpinan yang biasanya selalu diadakan seperti latihan dasar kepemimpinan. Sekolah mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk murid-murid yang aktif dalam organisasi sekolah. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan murid seperti komunikasi, public speaking, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir berkaitan dengan tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks di sekolah. Tantangan yang dihadapi yakni pemahaman yang kurang mendalam, kurangnya pemahaman dan internalisasi penuh terhadap filosofi dan prinsip-prinsip KHD oleh pendidik, kepala sekolah, pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten dan kurang optimal. Bagaimana solusinya? Dengan pasti adanya pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan pelatihan, workshop untuk memperdalam pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan terhadap filosofi dan prinsip-prinsip KHD, serta memberikan pelatihan untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan KHD. Demikian demonstrasi kontekstual yang bisa saya berikan penjelasan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Salam bahagia.